rekan-rekan menyaner semuanya. Kita berjumpa kembali meneruskan diskusi kita tentang Atlantis. Sebelum memulai, izinkan saya untuk invite dulu narasumber kita, Mas Agung, dan ada satu, ini Mbak Nuni nih. Mbak Nuni. Halo Pak, maaf Halo, ada di jalan. halo Mas Agung. Halo, masih di Ya. jalan saya, jadi ini apa Oh masih di gitu. luar. Ha-ha. Jadi gimana nih? Bisa bisa kita Bisa, bisa bisa, tetap jalan ya? Oke. bisa. Waduh. Mungkin ini saya di dekat tower, jadi ini harusnya paling kuat ya di bawah tower. Oh, oke oke. Mbak Nuni bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa, jelas ini Pak. Halo. Wah, oke, sip. Selamat Moga-moga malam malam. ini kita nggak ada gangguan. Oke, Moga-moga lancar. oke. Mas Agung, sebelum kita memulai acara, Mas Agung, saya mau kenalan dulu. Jadi Mbak Nuni ini di akunnya Mentari Ufuk Timur. Ini di Hong Kong, Mbak ya? Halo, Iya, nggak denger. halo Mbak Nuni. Iya, iya Pak, Halo. halo. Maaf muter-muter tadi videonya. Oh Iya, ya, jadi Mbak sekarang Nuni ini di Hong sekarang Kong. jelas. Iya, Lokasinya di saya Hong di Kong. Hong Kong. Lokasinya Nah, ya di Hong Kong. oke. Sebelum kita memulai acara, saya sebenarnya mau tanya. Ini banyak rekan-rekan yang menanyakan peristiwa kemarin di Shenzhen. Itu dari Hong Kong jauh nggak, Mbak? Oh, jauh itu Pak. Kalau Shenzhen itu perbatasan Hong Kong mau masuk ke Cina. Jadi kalau mau masuk ke Cina itu biasanya imigrasinya itu ada di Shenzhen gitu. Jadi buat transit gitu Pak. Oh, itu dari situ high speed train ya? Kalau nggak salah 15 menit ya? Ke arah Guangzhou kan ya? Naik ke atas kan ya? Saya juga belum pernah ke sana, tapi harusnya seperti itu. Pokoknya itu tempatnya Oh, transit. Gitu. oke. Ada dengar kabar apa, Pak? Ini banyak yang kirim video, link YouTube dan juga berita tentang gedung pencakar langit yang kemarin goyang itu, yang Oh tingginya iya, 300 meter, ya. iya, Kalau iya. Monas saja 130 meter ya. Ini, nah saya pengen sebelum memulai acara, saya pengen Mas Agung nanggepin karena banyak sekali yang tanya nih. Ini ya, coba saya play ya di sini ya. Itu kelihatan menaranya goyang-goyang. Ini saya percepat. Oke, oke cukup saya rasa. Nah, Mas Agung, ini ternyata menurut berita ini terjadi kemarin ya hari Selasa jam 1 siang. Ternyata tidak ada gempa, Mas Agung. Dan ini gedung ini tertinggi nomor 18 di situ. Jadi Cina itu tertingginya 600 meter. Nah, Cina melarang melebihi 500 meter. Nah, gedung ini tingginya 300, berarti 3 kali Monas. Nah, Mas Agung punya teori nggak ini? Eh, Hmm. karena bukan gempa ternyata. Berarti kan dari atas nih, Mas. Silakan. Kan sudah pernah kita bahas toh Pak bahwa nantinya itu ya sekarang kan banyak orang ngomong bahwa nanti kalau misalnya ada gempa itu berarti bencana katastrofik, terus ada yang ngomong bahwa itu karena patahan atau apa-apa. Tapi kan dulu saya sudah pernah ngomong Pak bahwa gempa yang akan terjadi itu nanti bukan dari dalam tanah, ya
dari angkasa, tapi bukan dari karena ada meteor jatuh atau apa gitu kan. Di seri yang keberapa ya saya lupa itu ngomong begitu. Yang jelas makanya waktu itu saya suruh ngitung gravitasi dan sebagainya, karena kan ini kalau ada sesuatu yang mabur nyamber sebentar itu kan nggak, masalahnya kan nggak ini toh Pak. Mereka belum tentu bisa lihat kan. Karena mereka nontonnya kan pakai mata dua Pak, bukan mata satu Pak. Gitu ya. Nah, Mas Agung, dulu di awal-awal waktu kita membahas tembok Cina, itu kan ada di tengarai tembok Cina ini sebenarnya naga tapak angin yang sedang bersembunyi di dalam. Nah, kira-kira gimana Mas Agung? Ada kaitannya nggak ini? Ada Pak, yang jelas itu memang bukan naga tapak anginnya, tapi masih istilahnya apa ya, anak putu atau apa gitu loh. Tapi awalan-awalan sebelum bahan-bahannya muncul kan berarti anak-anaknya dulu toh Pak. Dimulai dari penggambaran dia di langit, terus kemudian di beberapa tempat mulai kelihatan ada bentuk kayak seperti itu di langit, terus lama-lama kan ini mulai nyampluk, 1, 2, 3 gitu kan Pak. Nanti mungkin setelah 5 ke sana mungkin akan lebih jelas Pak ceritanya sebenarnya, tapi itu yang terjadi kan memang, kan karena kemarin kan saya mempertanyakan, ini kalau misalkan menurut para geolog sebelum ada gempa ini ya, besok kalau ada gempa terjadi kan mereka pasti akan ngomong karena efek tumbukan patahan, efek karena ya tumbukan lempeng kayak atau apa gitu, atau karena apa ya, pokoknya secara teori geologi gitu kan. Tapi kan jawaban luhur yang waktu itu saya sampaikan ke Pak Marius bahwa ura, karena ini nanti terjadinya dari angkasa, tapi dari udara yang jaraknya juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Bahwa ada benar-benar sesuatu yang terbang dan itu tidak segampang itu dilihat orang gitu loh Pak. Jadi nanti kita lihat kan banyak orang yang ngomong bahwa nanti akan terjadi apa namanya megatrust gitu kan. Nah, nanti coba lihat, pasti seismograf tidak ada yang bergerak. Begitu juga nanti yang terjadi di banyak tempat ya. Saya tidak menyebutkan nama wilayahnya dulu. Tapi anggap saja dongeng dulu aja, Pak. Karena kalau jam serius nanti enggak banyak orang takut. Memang investigasi saintifik sedang dilakukan karena hanya gedung itu gitu. Padahal kan banyak gedung tinggi. Kenapa cuman itu gitu? Memang belum hasilnya belum keluar karena baru 1 hari. Ya pasti nanti hasilnya juga mengada-ada kok Pak. Hasilnya pasti nanti cuman sok sains tapi nggak nyambung gitu kayak biasanya. Lihat aja. Atau nggak diumumkan apa sama sekali. Karena ini ada sesuatu hal yang mereka nggak ketahui. Gitu. Oke Mas Agung, cukup kita kembali ke Mbak Nuni ya, Mentari Ufuk Timur. Mbak Nuni ini asalnya dari mana Mbak? Saya asli Jatim Pak, Tulungagung. Oh, Tulungagung. Nolong saya ya. Sudah berapa lama nolong saya berarti. Berapa lama di sana Mbak? Bermukim di sana? 2010 sudah di sini. Tapi ya sering balik ke Indonesia. Oh, oke. Ada berapa jumlah rekan-rekan Mbak Nuni ini dari Indonesia di sana? Total, kira-kira? Kalau kalau yang tercatat secara resmi itu ada, kemarin dapat kabar dari catatan dari KJRI itu sekitar 157.000 orang itu yang dari Indonesia. Yang resmi ya Pak, kalau yang ilegal, paperan atau istilahnya mendapat suaka itu atau yang ilegal juga banyak lah yang nggak tercatat gitu. Itu yang resmi aja. Mas Agung, itu kalau anggap aja total 200.000 Mas Agung. Kalau kita ekspor pecel, saya dapat kiriman pecel Madiun ini. Itu kalau $1 aja, saya kita untung. Aktivis misalnya kirim ke sana nih bumbu, terus untungnya $1 aja, 200.000 itu $200.000 sebulan loh. Itu berapa miliar itu Mas? 200.000 kali 15.000 sebulan loh. Gitu. Itu yang terima di sana sudah ada kan, tinggal monggo dilaksanakan. Sudah banyak sekali itu Pak yang jualan di sini. Apa saja ada. Produk Indonesia di sini apa saja ada. Oh ya, kita mulai dari Atlantis dulu Mbak, kecil-kecil produk kita gitu. Oke ya, intermezzo aja.
Oke, kita lanjutkan. Jadi, Mas Agung, saya lupa mengucapkan. Jadi, tanggal 13 kemarin, hari Kamis, ternyata kenaikan Isa Al-Masih. Jadi, saya lupa mengucapkan rekan-rekan yang merayakan. Dan ini kebetulan, ini entah kebetulan atau enggak, tepat 1 tahun yang lalu, kita memulai IG Live itu 20 Mei. Jadi, persis besok. Sekarang kan 19 nih, 20 Mei itu persis kita 1 tahun. Makanya sekarang seri yang ke-53. Kayaknya malam ini ada 42 plus 1 yang disiapkan oleh Mas Nogo dan Mas Iwan. Dan saya minta Mbak Nuni untuk membacakan dari slide pertama sampai 42. Oke, Mas. Saya mau menanggapi sedikit di Instagram. Itu ada berondongan dari Mas Pranowo Sabto ya. Itu luar biasa. Sampai tadi baru 3 jam yang lalu saya baca, cuman kita nggak bahas malam ini. Kita ucapkan terima kasih aja dari Samarinda ya, Mas Pranowo. Kita bahas minggu depan atau nanti pas Zoom, Mas Agung. Oke, Mbak Nuni, silahkan mulai dari slide pertama. Monggo. Oke, slide pertama. Sudah ada dalam serat jangka bahwa Nuswantara Raya bakal mengkeret dadi saiyu peng payung. Dan payung yang dilambangkan adalah payung susun 3 yang menunjukkan asal dari Trisula Wanda. Itu mirip minggu lalu ya. Jadi kayaknya sudah pada jelas bahwa memang sudah ada cerita seperti itu bahwa negara kita akan mengkiup, mengkeret tadi menjadi kecil seolah-olah cuman sebesar payung gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah tempat yang sangat luas dan sangat besar. Tapi cuman kita bisanya melihat segitu gitu. Itu pun bagi yang bisa melihat. Gitu. Monggo dilanjut dulu, Mbak. Slide kedua, payung kedua atau yang ada di posisi tengah adalah payung dari Kerajaan Atlantis. Ya, karena ada susun 3 yang pertama kan kemarin sudah kita sebut dan mungkin posisinya sudah kita jelaskan tapi tidak detail lokasi bangetnya itu. Jadi kita hanya nunjukkan lokasi dalam bentuk satu kabupaten. Karena kalau lokasi tepatnya nanti saya kena masalah. Nah, terus untuk yang ini kan nanti di sini banyak cerita yang sifatnya mungkin agak dogmatis ya. Jadi anggap aja dongeng deh. Karena kalau diseriusin mungkin banyak yang kurang bisa dipahami kalau memang ini ya belum ke lokasi gitu. Jadi monggo dilanjut, Mbak. Slide ketiga, Atlantis saat ini yang memegang dan menjaga Yoni posisi tengah dari Trisula Wanda. Yoni tersebut adalah pemberian dari Sang Hyang Wening. Ya, ini mirip dengan yang minggu lalu, cuman yang minggu lalu kan yang sisi kiri, sekarang yang sisi tengah. Yang kemarin yang kiri itu kan yang diterima oleh Lemurian, kemudian yang ini yang diterima oleh Atlantis. Gitu. Jadi masih mirip dengan minggu lalu. Jadi mungkin penjelasannya nggak usah terlalu detail. Jadi lanjut dulu, Mbak. Dari Trisula Wanda sudah diturunkan sejak zaman Kolodworo di Kerajaan Dahanapura. Kerajaan Dahanapura. Jadi zaman Kolodworo itu zaman setelah ini ya, setelah setelah Kolopurwo ya. Jadi setelah zaman pewayangan yang kita kenal. Karena kalau kita yang kita kenal kan cuman sampai dengan pewayangan ini aja kan, tapi sebenarnya di bawah itu masih ada lagi dan di atas itu juga masih ada gitu. Karena pembagian zaman itu kalau kita kan terdiri dari 3 zaman kali, 1 zaman kali 7 zaman kolo, 1 zaman kolo, 3 mongso kolo, 1 mongso kolo, 100 tahun matahari. Harusnya begitu ya. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba di-cut di bagian tertentu. Untungnya Ki Dalang Panjang Mas ya, dari zaman Mangkurat 1 itu berusaha menulis ulang. Jadi kalau ada yang bisa menemukan seratnya Ki Dalang Panjang Mas itu kan kelihatan urut lagi gitu sebenarnya. Itu beliau bahkan sudah menulis sampai zaman Kolo Suroto ya. Jadi zaman setelah kita sampai zaman setelah kita nanti sudah ditulis oleh beliau. Yang kemudian diterjemahkan oleh kayak Ronggo Warsito dan sebagainya itu menjadi suatu bait-bait syair gitu. Oke, monggo dilanjut, Mbak. Slide kelima, maka Atlantis mempunyai kewajiban menjaga agar Yoni tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Apalagi pusaka tersebut kadang harus dikenalkan dengan 2 Yoni yang lain, dan dikenalkan juga kepada yang nanti akan berhak memakai. Maka harus dijaga di dalam pagedongan. Ya.
tidak mungkin terus-terusan di dalam gedungan sih sebenarnya. Jadi memang ada kalanya dia harus dilepas untuk dikenalkan dengan dua. Jadi supaya nantinya bisa sinkron antara tiga kekuatan tersebut gitu. Jadi di sini kan memang pada saat dilepas itu kalau tidak ada yang menjaga dan ngikutin gitu, yang sanggup ngikutin itu memang bisa nyamber sana sini gitu. Gitu Mbak, lanjut dulu aja. Slide ke-6. Sehingga Atlantis memilih menutup lokasinya dari pandangan peradaban yang bisa menyalahgunakan kemampuan Yoni Trisulawanda tersebut. Ya, mungkin ada banyak orang yang ngomong bahwa menutup itu bagaimana gitu. Ya kenyataannya nggak usah Atlantis ya. Di kita saja itu masih banyak loh orang yang bisa nggak kelihatan dalam bahasa Indonesianya, bahasa kita ya, di Aji Panglimunan atau Aji Kemayan itu bisa. Itu tapi ini kan hanya person per person, paling banyak bisa sampai lebih dari 50 orang bisa ditutupin gitu. Nah, itu kemampuan orang ya. Tapi kalau kemampuan Mahapratu atau Mahaprabu biasanya bisa jauh di satu negara bisa dia tutup semuanya gitu. Dan itu umum hal seperti itu. Bahkan mungkin kalau ada yang nenek moyangnya pernah ikut perang ini ya, perang gerilya di Ambarawa, itu Pangeran Jenderal Sudirman dulu juga melakukan hal tersebut kan, sehingga pasukannya sampai tidak bisa dilihat Belanda. Gitu, mau dilanjut Mbak. Oke, slide ke-7. Selain itu, Atlantis juga harus menutup kerahasiaan teknologi kunci dari peradaban yang bisa membuat salah arah perubahan zaman yang seharusnya, yakni perubahan menuju ke zaman Kolosubo. Ya, hal tersebut selalu dilakukan oleh negara yang besar ya, supaya negara yang lain tidak bisa menandingi dia gitu. Contohnya kayak Amerika aja, kita mau beli F-35 kan nggak boleh. Karena apa? Dengan alasan apapun ya yang sebenarnya ngomong nggak boleh gitu aja kan gampang ya. Tapi mereka alasannya macam-macam, alasannya masih antriannya panjang lah, inilah. Karena kan sebenarnya superioritasnya itu supaya jangan sampai jatuh ke negara lain kan. Atau minimal superioritas negara yang dia dukung jangan sampai kalah sama negara lain. Lah gitu juga dengan Atlantis, karena dia ada pada posisi teknologi maksimum yang sudah menjadi maksimumnya di dunia, sehingga dia juga tidak boleh ini membuka sebegitu saja sehingga nanti ketika saatnya tiba itu untuk membuat perubahan supaya lebih gampang gitu. Karena minimal teknologi harus 1 berbanding 100.000 atau apa gitu. Jadi tingkatannya biar jauh, jadi biar gampang gitu loh kalau misalnya mereka mau ada perubahan. Gitu Mbak, lanjut. Oke, slide ke-8. Karena teknologi kunci yang dimiliki Atlantis sangat bisa disalahgunakan sehingga arah perubahan zaman akan bisa berubah. Dan hal tersebut bisa mengakibatkan Atlantis menerima hukuman dari Sang Hyang Totowinanci. Maka untuk mengatasinya, Atlantis menutup semua akses ke wilayahnya dari peradaban kita. Penutupan akses sampai tiba pada batas waktunya untuk dibukanya peradaban yang sebenarnya. Ya, di sini kan mungkin sudah cukup jelas dari yang tadi ya, bahwa karena dia pegang teknologi kunci untuk semua jenis teknologi dan semua jenis hal yang bisa membahagiakan dunia, tidak usah sesuatu hal yang bisa dipakai untuk memukul deh, seperti halnya teknologi kunci untuk menghilangkan suatu wilayah supaya tidak kelihatan gitu. Gitu saja kan sudah bisa berbahaya kan, misalkan satu pasukan komando dibikin tidak kelihatan, itu mungkin nggak perlu sampai 1 batalion, mungkin 10 tentara saja kalau dibikin nggak kelihatan mau nyerang manapun, siapa yang bisa ngelihat gitu loh kalau seperti itu caranya. Sehingga ini bisa bisa membahayakan perubahan keadaan nantinya ketika ada satu kelompok masyarakat atau satu pasukan yang mempunyai teknologi yang tidak terkendali gitu. Makanya mereka memang harus menutup semuanya untuk saat ini. Lanjut, Pak. Halo. Kan, Mbak Oh Nuni? iya, ya, slide 9. Maka Atlantis akan mengadakan pengawasan terhadap peradaban yang mereka anggap tidak selaras dengan mereka secara detail. Pengawasan melekat detik demi detik, lokasi demi lokasi. Ya, makanya jangan kaget kadang-kadang kalau ada suatu percobaan sesuatu yang sangat-sangat membahayakan, kalau itu sudah akan mengarah ke wilayah negara kita, itu tiba-tiba hilang aja itu.
akan ada banyak masalah seperti itu. Atau misalkan ada suatu pengawasan via satelit atau via pesawat U2 atau apa, daerah kita itu pasti akan banyak di yang ketutup mendung atau awan yang tidak akan bisa ditembus oleh itu gitu. Karena di sini kan ada banyak yang disembunyikan dan ada banyak wilayah yang ini yang harus mereka jaga supaya wilayah-wilayah itu tidak dibuka dulu, seperti beberapa situs-situs kuno yang saat ini ditimbun dengan sengaja itu kan di-lock dengan sinyal yang kalau kita amatin sekitar pada frekuensi ultrasound sekitar antara 28 sampai 30 kHz kalau nggak salah, sekitar segitu ya yang dipakai untuk nge-lock wilayah-wilayah itu, sehingga kalau wilayah itu didatengin orang dengan sendirinya nanti mereka akan mendatangkan apa gitu yang kira-kira orang itu nggak tahan di sana, entah itu ular dikeluarkan atau apa, atau kalau jantiklop gimana, itu jadi dilacak dari gerakan sinyalnya sih sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa mereka ngawasi banget terhadap semua tempat gitu. Cuman kita aja nggak sadar, tapi tempat-tempat yang benar-benar akan membuat apa namanya yang bisa membuat suatu perubahan besar kalau dibuka saat ini, itu mereka akan awasi banget gitu Mbak. Semoga dilanjut. Oke, slide 10. Sehingga beberapa material dasar yang menjadi kunci majunya peradaban akan mereka sembunyikan atau mereka buat agar tidak terlacak, bahkan tidak bisa dilihat secara visual. Ya, karena pada dasarnya kan spektrum penglihatan mata kita itu sudah dibatasi Mbak. Jadi kita sadar apa tidak, itu pada saat kita masih balita, ketika kita belum bisa bicara, itu apa-apa kelihatan, hantu dan sebagainya kelihatan. Tapi di usia tertentu ketika kita sudah mulai bisa ngomong, maka tiba-tiba biasanya loh, kalau anak kecil tuh ngalami yang namanya entah itu demam atau panas atau apa, sehingga tiba-tiba dia kehilangan beberapa pandangan. Jadi dan ini kan berarti ada sesuatu yang ditempelkan di kita di mungkin sejenis offline hidup gitu yang ditaruh di mata, sehingga jumlah spektrum warna yang bisa kita lihat jadi berkurang. Tapi kadang-kadang kita masih bisa lihat lewat teleskop mata kan dipasangnya di depan. Nah itu tujuan mereka untuk menyembunyikan beberapa material supaya tidak bisa dikenali gitu, supaya tidak bisa dikenali dan ya seperti kalau misalkan seperti uranium dan plutonium itu kan kita sudah bisa menemukan, tapi paling tidak itu masih belum mereka anggap terlalu berbahaya seperti itu, karena masih ada yang lebih berbahaya daripada itu, sehingga itu yang mereka sembunyikan. Gitu Mbak. Slide 11. Karena yoni terbesar pada Trisulawanda sudah diterima Atlantis, maka Atlantis memposisikan kerajaannya menjadi kerajaan yang susah didatangi dan susah dilihat, dan posisi keberadaannya berada di tengah samudra. Ya, susah dilihat dan susah didatangin, yang mereka posisikan seperti itu. Karena kalau kelihatan dan kalau gampang dilihat, pasti akan banyak orang berusaha mendekat. Dan kalau posisinya terlalu gampang didatengin juga akan membuat banyak orang akan mencoba mencapai ke tempat tersebut kan. Maka mereka harus menutupi minimal tidak kelihatan, setelah tidak kelihatan juga susah didatengin karena jaraknya yang sangat jauh dan ada hambatan-hambatan yang sangat besar seperti gelombang, angin dan sebagainya gitu yang dipakai untuk menghalangi supaya kita tidak ke sana. Dan gangguan kompas terutama ya, dan gangguan dari penginderaan jarak jauh dan sebagainya semua bisa mereka ganggu supaya akhirnya orang tidak bisa mencapai ke lokasi tersebut gitu Mbak. Oke, slide ke-12. Bahkan secara tersembunyi namun cukup jelas, mantan Presiden Soekarno memberikan ilustrasi pada cara menutup kerajaan Atlantis yang ada di selatan Jawa, yang digambarkan dengan pola air yang dipompa ke atas kubah lalu mengalir ke bawah seperti lambang ini. Tapi namanya juga sandi. Setiap orang boleh dan sangat boleh mengartikan yang lain. Tapi hal ini juga ditegaskan ulang dengan sandi dari mantan Presiden Soeharto yang digambarkan di Taman Buah Mekarsari. Ya. Jadi itu bangunan di sana kan di atas 5 km ya. Jadi itu air kan memang dipompa ke atas, terus ketebalannya itu sekitar 200 meter harusnya. Jadi sehingga kalau dari lebih di atas 5 km air ngerojok dengan ketebalan 200 meter, itu minimal kapal induk aja pasti akan ambiar kalau kena. Gitu. Jadi tidak gampang didekati. Nah, itu yang kalau kita lihat dari pantai selatan kita kan kelihatan seperti lapisan abu-abu di batas cakrawala yang menutupi matahari pada saat sunset, Mbak. Seperti itu. Nah, itu gambar itu jelas
digambarkan di Taman Buah Mekarsari dan bangunan tersebut ditaruh di paling selatan. Karena untuk menunjukkan bahwa di selatan itu seperti ini, itu penggambaran dari Pak Harto. Karena Pak Harto kan juga pernah ke sana. Gitu Mbak, mau lanjut. Mas Agung, sebentar, Hmm. saya mau tanya, itu kok kayak gambar pohon beringin, Mas? Ya memang, karena kan kalau misalkan disandikan dalam bentuk seperti yang saya katakan tadi kan orang nggak ini ya juga akan malah bingung. Maka penggambaran yang paling jelas bentuknya adalah pohon beringin, Pak. Karena pohon beringin itu ada akar-akarnya yang menuju ke bawah kan, ada sulurnya kalau orang Jawa bilang gitu. Itu yang sebenarnya Oh, menggambarkan bukan pohon beringin, itu tetesan air gitu loh, Pak. Sebenarnya seperti itu oh. yang dimaksud sama DK kan. Beliau tuh pintar banget ngumpetin suatu sandi, Pak. Jadi diartikan ini ternyata itu, diartikan itu ternyata yang lain gitu kan. Jadi tergantung kemampuan membacanya bagaimana gitu, Pak. Ada kaitannya dengan lambang burung Garuda itu nggak, Mas? Pohon beringin. Oh, jelas. Jelas ada, Pak. Cuman makanya kan burung Garuda digambarkannya menghadap ke kanan, Pak. Karena kalau menghadap ke depan kan matanya kelihatan berapa. Kalau ke kanan matanya kelihatan berapa. Oke. Gitu, Pak. Oke, lanjut Mbak Nuni. Slide Silakan. ke-13, selain jarak, juga ombak yang besar digunakan untuk menghalangi pandangan dan menghalangi yang akan mendekati kerajaan tersebut. Ya. Ya seperti tadi ya. Kalau misalkan kan efek dari jatuhnya air ke laut dari ketinggian di atas 5 kilo ya. Jadi kan total bangunan itu ada yang mencapai 20 km sebenarnya tadi di atas itu, kemudian turun sampai ke batas pinggir dari kubahnya di 5 km, turun deras banget itu kan akan mengakibatkan gelombang ombak yang sangat besar. Nah, gelombang ombak yang sangat besar ini pasti mengganggu untuk pelayaran menuju ke wilayah itu gitu loh. Makanya di antara semua samudra yang ada, Samudra Hindia itu adalah samudra yang paling bersih. Kenapa? Karena tidak ada pelayaran lewat situ, penerbangan juga enggak, semuanya cuma lewat pinggir, gitu. Beda dengan Pasifik sama Atlantik kan ada yang lewat tengah, gitu Mbak. Dan penerbangan nggak ada yang lewat Samudra Hindia. Oke, lanjut Mbak. Ya. Slide ke-14, kubah air yang sangat tebal dan meluncur dari ketinggian di atas 20 km, sehingga akan sangat mampu untuk menenggelamkan kapal induk terbesar punya USA sekalipun. Ujung atas dari kubah air terjun tersebut akan terlihat di batas cakrawala sebagai lapisan abu-abu saat siang dan akan berubah menjadi putih saat menjelang malam atau menjelang pagi karena terkena sinar dari Sang Hyang Wening. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kayaknya sudah jelas yang ini. Jadi bisa dilanjut, Mbak. Slide ke-15. Namun Atlantis juga memberitahu melalui mata angin yang pusatnya satu, bahwa daya atau kekuatan disembunyikan di selatan barat atau barat daya. Ya. Kan aneh, Mbak, dalam mata angin yang kita kenal, itu kan kita menyebut timur laut sama barat laut itu ada di utara. Timur utara sama barat utara. Tapi kita menyebut barat, padahal samudranya ada di selatan kan. Harusnya kan timur laut sama barat laut harusnya timur selatan sama barat selatan. Ini kan enggak, barat selatan terus dikatakan barat daya. Daya itu kan artinya kekuatan kan. Jadi kekuatan kita ada di barat selatan gitu kan. Ada di sana. Ada di arah barat daya gitu. Itulah posisi Atlantis sebenarnya dengan peta sudah ketahuan. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-16. Atlantis juga mengunci beberapa wilayah di peradaban kita. Maka khususnya di Pulau Jawa, gelombang Sasradhara akan terdengar double. Atau kalau dicermati akan terdengar dua jenis gelombang Sasradhara secara bersamaan. Itu tergantung kemampuan mendengar ya, yang jelas. Karena suara denging itu kalau misalkan kita berada di pantai utara dan berada di pantai selatan pasti akan kelihatan kerasa beda banget kalau misalkan bisa mendengarkan dengan jelas. Makanya di pantai selatan biasanya kalau dengingnya itu kayak ada dua, yang satu itu kayak nging,
runtut, yang satunya itu kayak kayak bergelombang gitu loh. Jadi beda ya. Aduh, gimana yang jelasnya beda, karena saya tidak pintar menirukan suara ya. Ya, seperti itulah. Makanya juga gelombang itu kan juga kadang-kadang dipakai untuk mengumpulkan ular ke daerah Wonogorojo, di daerah dekat Cilacap, dan di beberapa di pantai-pantai selatan, di selatan Bali, di selatan Jawa, dan sebagainya gitu. Karena mereka harus mendownload informasi dari hewan-hewan tersebut kan. Karena eh, ya sebenarnya kan aneh kalau hewan-hewan seperti itu bisa berkumpul di satu tempat, terus kemudian di titik itu hewan-hewan seperti ular yang berkumpul, yang biasanya ular ada yang memangsa ular yang lain, tapi di Gua Nogorojo nggak ada ceritanya ular lain, ular kayak king cobra memangsa ular lain nggak ada di situ. King cobra ada tapi nggak mangsa ular yang lain gitu loh. Anehnya kalau mereka makan di luar gua itu, gitu. Itulah yang bisa dilihat dari efek hewan ya. Hewan bisa merasakan dengan seperti itu, tiba-tiba harus mendatangi suatu wilayah gitu loh. Nah, kalau untuk manusia kan tergantung dari kemampuan mendengar ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa membedakan ya memang kita seperti itu, tidak sepeka makhluk yang lain gitu untuk saat ini. Gitu. Tapi itu terserah masing-masing ya. Kalau tidak mendengar ya tidak apa-apa. Mungkin dilanjut, Mbak. Slide ke-17. Gelombang sasradara jenis pertama akan terdengar ada di belakang gelombang jenis kedua. Yang jenis pertama ini bunyinya mirip dengan suara 1000 burung dara yang bersuara saling bersahut-sahutan. Yang namanya sosro kan 1000, Mbak. Sosro doro, itu 1000 burung dara kan. Ya, suaranya begitu kayak bersahut-sahutan begitu. Kalau kita nutup telinga lah itulah suaranya seperti itu gitu. Cuman itu sebenarnya di tiap lokasi nggak sama. Kalau kita mampu membedakan itu ya akan kelihatan. Dan ini nggak bisa diteliti di teknologi kekinian belum bisa ini ya ikut menerima getaran ini seperti apa gitu belum bisa. Karena ini bukan elektromagnetik. Sehingga sinyal dan sebagainya masih belum sanggup untuk radar dan sebagainya belum sanggup untuk mendeteksi ini kecuali telinga manusia. Cuman tergantung kepekaan masing-masing orang kalau ini. Monggo Mbak dilanjut. Slide ke-18. Sedangkan gelombang sasradara jenis kedua berasal dari Atlantis akan terdengar seperti denging yang mengiung-ngiung. Jadi agak berbeda dengan tipe pertama yang datang dari Kahyangan. Ya, agak bergelombang, agak nging agak gitu memang. Tapi nggak seperti itu banget sih, cuman ya beda. Tapi itu kelihatan sih, kalau misalkan bisa ngerasain akan kelihatan dan makin ke selatan makin kuat dan makin ke arah Jawa Barat makin kuat. Jadi makin menuju ke timur makin meredup suara yang nguing-nguingnya tadi. Oke, dilanjut Mbak. Slide 19. Tujuan didengungkannya gelombang sasradara dari Atlantis itu untuk mengontrol sang pusaka Trisulawanda yang terkadang harus dilepas. Dilepaskannya sang pusaka Trisulawanda untuk mengenalkan dengan dua yoni lain yang berada di dua negara yang berbeda dan juga kepada siapa yang nanti akan menggunakannya. Ya. Karena kan bagaimanapun juga ini pusaka nantinya 3 harus jadiin 1 ya. Jadi dia harus paling tidak harus bisa sinkron. Supaya bisa sinkron dari awal harus sudah mulai sering diperkenalkan dengan yang 2 itu gitu. Dan yang akan pegang juga harus ngerti bahwa ini salah satunya ini gitu kan. Supaya nantinya ngerti cara gunainnya. Jangan sampai begitu megang malah nggak bisa kendalikan. Gitu. Jadi memang ya harus begitu. Makanya supaya bisa terkendali ya harus ada pola pengendalinya tuh harus ada dan harus ada caranya, dan mereka punya cara dengan cara seperti itu gitu. Nah, dan cara itu kita nggak tahu sayangnya gitu, yang tahu mereka. Lanjut Mbak. Slide 20. Agar yoni tengah Trisulawanda tidak menabrak sana-sini, maka harus dikendalikan dengan cermat dan diawasi per detik agar tidak salah jalur. Mengingat sang yoni kadang juga punya keinginan sendiri. Ya, karena itu makhluk hidup, bukan benda mati. Karena benda mati itu pasti punya, kalau benda hidup itu pasti punya keinginan. Kalau punya keinginan, dan sekarang nggak usah ini ya, nggak usah manusia. Ayam saja itu punya keinginan untuk misalkan makan apa, terus nggak makan apa gitu kan, nggak mungkin ayam tiba-tiba doyan makan batu gitu. Tapi kalau dia ngerti oh ini beras, oh ini bisa dimakan, oh dia lagi pengen nabrak ayam yang lain dan sebagainya, itu
keinginan-keinginan seperti itu tuh harus dikendalikan karena ini adalah ada pusaka besar yang bisa membahayakan banyak orang gitu Mbak. Sehingga mereka benar-benar harus mengontrol ini semua. Gitu Mbak. Monggo lanjut. Slide ke-21. Sehingga yang menjadi pengawasnya juga harus benar-benar cerdas, tidak suka bertindak menyimpang, serta mempunyai kemampuan yang sangat lebih di atas rata-rata, minimal posisi tumenggung ke atas yang ditugasi untuk mengawasi. Kalau dalam bahasa Jawa itu berarti putus mengsal wiring kawruh ya, jadi ngerti dengan segala-galanya, mumpuni sakabe yang wedo Jawa, jadi bukan wedo yang saat ini beredar, tapi benar-benar ajaran zaman dulu ya, ngerti itu semua dan berarti ngerti apa yang akan terjadi dan bisa memperhitungkan kondisi-kondisi yang akan terjadi. Kenapa? Karena dalam bahasa yang ditinggalkan ke kita saja itu kan semuanya serba present, tidak ada past tense dan future. Artinya past, future, dan present itu semuanya bisa dipresentkan semua oleh mereka. Sehingga mereka harus bisa mengendalikan itu semua. Gitu Mbak. Monggo. Oke, slide 22. Hal ini bisa mengakibatkan hujan salah musim karena untuk menutupi gerakan dari yang mengawasi sang yoni, sehingga secara visual akan terlihat hujan yang aneh dan air hujannya agak sedikit asin bukan tawar. Ya, karena mereka nggak mau dilihat. Jadi kalau terpaksa mereka harus menggunakan suatu armada yang terbang dan sebagainya itu, ya mereka kalau misalkan terlihat oleh kita kan nanti kita jadi pada terheran-heran yaitu apaan gitu. Maka mereka harus menutupi itu semua. Tapi terkadang mereka juga tidak menurunkan hujan, tapi kadang-kadang cuma seperti mendung tapi bentuknya kok gitu kan. Awan tapi bentuknya kok gitu. Awan yang lainnya geraknya timur ke barat, dia kok barat ke timur sendiri gitu. Itu sebenarnya kalau kita teliti kelihatan sih. Ini awan kok bayangannya kebalik, harusnya kan awan itu yang terang di atas, bawahnya gelap gitu. Tiba-tiba ini ada awan loh, kok kebalik atasnya gelap, bawahnya terang. Kadang-kadang mereka juga lupa Mbak. Jadi kadang-kadang kelihatan seperti itu. Atau ini yang lain mataharinya ada di timur, berarti kan harusnya yang timurnya terang, yang baratnya gelap gitu. Kadang-kadang kebalik karena mereka salah dalam bergerak waktu muter mereka lupa sehingga kadang-kadang kelihatan ada satu awan kok bentuknya yang mataharinya di timur tapi timurnya gelap, baratnya malah terang gitu. Terus kebalik kadang-kadang atasnya yang gelap, bawahnya terang. Itu sering. Asal teliti loh ya. Monggo diamati. Oke. Slide ke-23. Hal ini juga akan membangunkan sang Aji Gelap Sayuto yang wujudnya berupa petir menyambar-nyambar, yang nanti akan dijelaskan di seri 55 ke atas. Ya, nanti kan ini masalah kembalinya Jaya Kawijayan yang akan diurut yang pernah dimiliki oleh nenek moyang kita itu salah satunya Gelap Sayuto kan. Itu nanti di 55 ke atas ya. Jadi 55 itu kan nanti kita akan menceritakan siapa Sabdo Palondano Yogenggong, terus baru setelah itu urutan apa yang akan dikembalikan oleh beliau. Cuman sayangnya kekuatan yang besar ini kalau waktu ada saat dikembalikan, kalau tidak ada yang bisa menerima ya pasti akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik ya. Tapi semoga ada yang bisa menerima gitu. Kita mau dilanjut. Slide ke-24. Selain harus diperkenalkan dengan yang akan menggunakan, maka bisa saling mendukung. Oh, suaranya keputus ya tadi. Selain harus diperkenal. Diulang. Oke, diulang Mbak. Oke, selain harus diperkenalkan dengan yang akan menggunakan, maka ketiga yoni juga harus diselaraskan agar bisa saling mendukung. Oh ya, itu tadi harus disinkronkan. Jangan sampai nanti yang satunya mau ke sana, yang dua, yang satunya lagi kemana, yang satunya kemana gitu. Dan harus satu tujuan kan, misalkan ngantem ini yang ngantem ini semua, atau memperbaiki itu yang memperbaiki itu semua gitu. Jadi memang harus tujuan diselaraskan atau disinkronkan tuh supaya nantinya supaya tidak seperti jadi kalau senjata itu arah moncongnya biar ke satu arah gitu. Jadi bukan satunya ke depan, satunya ke belakang gitu. Itu membahayakan kalau begitu. Lanjut Mbak.
Slide ke-25. Maka daerah terdekat dengan batas kerajaan Medang Kamulyan dan Wilwatikta nantinya akan sering ada hujan salah musim atau akan jadi awalan hujan salah musim. Ya, karena memang sudah ada di Jongko kan bahwa besok akan ada hujan salah musim gitu. Nah, hujan salah musim sebenarnya terjadi karena apa kan udah jelas ya tadi. Karena sebenarnya karena Trisula Wondo sedang diselaraskan dan harus diawasin, dan yang ngawasin itu harus nutupin dirinya kan, harus nutupin armadanya itu tadi, sehingga paling tidak mendekati lokasi itu akan sering terjadi hujan salah musim sampai akhirnya nanti melebar kan, karena Trisula Wondo juga harus ngerti nanti lokasi-lokasi yang harus diawasin sejauh apa gitu, sehingga yang ngawasin yang ngikutin Trisula Wondonya supaya tidak asal nabrak kan juga terpaksa akan membuat kondisi seperti itu. Nah, ini seharusnya sudah dekat saatnya untuk akan terjadi hujan salah musim, Mbak. Gitu. Mungkin ya setelah bulan ini ke sana harusnya sudah mulai hujan salah musim sih. Gitu, Mbak. Monggo lanjut. Slide ke-26. Makin mendekati saatnya ganti zaman, maka petir akan semakin sering muncul, terutama di dekat garis batas karena aktivitas yang sudah dijelaskan di atas tadi. Ya, sebenarnya kan itu karena Jaya Kawijayan yang dulu dimiliki nenek moyang kita yang akan dikembalikan itu kan mereka pada kapan aku, gitu. Kapan aku boleh balik gitu kan. Rata-rata kan begitu. Jadi akhirnya ya akan kelihatan seperti itu. Tapi nanti ya pada gilirannya mereka juga akan dilepas seperti Trisula Wondo ini satu-satu karena bagaimanapun juga kan leluhur ini adil, jadi harus ya karena supaya semua orang diizinkan untuk mencoba dulu, baru nanti yang terakhir lah yang itu yang berhak. Jadi yang berhak justru paling akhir supaya orang tidak menyatakan bahwa Dewa ini adil gitu loh, Mbak. Monggo lanjut dulu, Mbak. Slide ke-27. Kejadian ini sebenarnya untuk menutupi lokasi asli dari Medang Kamulyan dan Wilwatikta, juga untuk menutupi yang akan menerima pusaka tersebut. Selain juga untuk melatih yang akan menggunakan agar bisa mengendalikan Sang Yoni sebelum resmi diterima. Nah, iya. Kalau terjadi hujan salah musim, ketika terjadi hujan pasti orang di rumah, cenderungannya tidak mungkin di jalanan. Sehingga mereka tidak akan ngawasin kira-kira siapa yang sedang mencoba ini semua gitu kan, Mbak. Gitu ya. Saya pikir cukup jelas, mengerti lanjut. Oke. Slide ke-28. Namun sudah ada atau tidak adanya Sang Satrio Piningit akan terlihat jelas dari uji coba senjata pusaka Cokro Basworo yang sudah dia pegang. Daya dari pusaka Cokro Basworo ini yang akan membuat orang justru akan bicara jujur, meskipun maksudnya mau menipu. Misal tanpa sadar menyatakan punya duit ratusan miliar. Ini kan ya ini justru yang kita jadikan patokan ya. Jadi kalau kan Cokro itu ada banyak, salah satunya Cokro Basworo itu pusaka dari Sang Hyang Bathara Wisnu, dan kebetulan Dewi Atlantis ini kan putra dari Bathara Wisnu kan, putra dari Prabu Sadi Jayabaya itu kan berarti titisai Bathara Wisnu, sehingga pusaka dari bapaknya juga pasti akan dititipkan juga gitu kan. Nah, tapi yang dititipkan yang Cokro Basworo. Jadi Cokro Basworo ini kan biasanya dipakai untuk membuat orang yang tadinya nggak benar harus ngomong jujur. Jadi kalau mau nipu justru malah yang ada terus sebaliknya gitu loh, Mbak. Jadi kita bisa ngikutin nih di berita sebenarnya. Nanti siapa sih orang di luar sana itu yang tiba-tiba ngomongnya jujur banget gitu loh. Bahwa sebenarnya dia nggak punya duit segitu, tapi tiba-tiba dia ngomong punya duit segitu gitu. Itu berarti Cokro Basworo sudah ada. Kalau Cokro Basworo sudah ada, berarti Satrio Piningit sudah ada. Dan ini akan ngaku, Mbak, minimal ngakunya ratusan miliar, minimal 100 miliar, minimal. Gitu. Ini apa, Pak Mas? ada kaitannya dengan harta karun yang terpendam nggak, Mas Agung? Oh, enggak. Ini menyangkut masalah untuk mempermudah kerja KPK, Pak, sebenarnya. Nanti akan ada pengakuan banyak untuk orang yang tiba-tiba ngaku punya segitu gitu. Padahal harusnya dia diem loh, nggak ngomong punya duit segitu gitu. kita ngikuti itu aja, itu kan akan ketahuan berarti Satrio Piningit sudah ada, karena bukti kekuatan Cokro Basworo sudah kelihatan gitu loh. Oke, Mbak, monggo dilanjut aja. Slide 29. Enggak, lanjut, Mbak. Oke.
Karena cokro artinya perubahan dan basworo dari kata tibosworo, yang artinya senjata ini bisa digunakan untuk mengubah ucapan orang dengan tanpa sadar. Semisal pengakuan kalau mempunyai dana ratusan miliar, maka seharusnya akan mempermudah gerak KPK dan kejaksaan karena ucapannya pasti tertandai dalam jejak digital. Ya Mbak, itu bisa kita lihat nanti di jejak digital ya. Nanti kan sekarang ini ada YouTube, ada macam-macam ya. Jadi ini seharusnya KPK bisa, sekarang kerja KPK sebenarnya jadi lebih gampang loh. KPK, kejaksaan, kepolisian, dan Jokowi sendiri sebagai presiden bisa ngeliat siapa sih anak buahnya yang tiba-tiba ngaku punya duit di atas ratusan miliar gitu loh. Gitu Mbak. Itu berarti yang punya Cokro Basworo sudah bekerja. Gitu, tapi belum mau muncul gitu Mbak. Mengerti lanjut. Slide ke-30. Maka kita tinggal cermati efek dari Cokro Basworo yang akan terlihat dari beberapa ucapan yang seharusnya tidak diucapkan oleh pejabat negara atau pemuka masyarakat. Ya, iya. Jadi ini sebenarnya kan kita mengajak masyarakat untuk mulai mengamati data digital. Jadi yang paling penting yang kita amati minimal ada yang ngaku punya duit segitu banyak, itu harus kita laporkan gitu loh. Ya, jadi monggo kita beramai-ramai untuk melaporkan itu ke KPK, kejaksaan atau kepolisian atau bahkan ke presiden bahwa ada anak buahnya yang begitu apa enggak gitu Mbak. Gitu ya. Jadi kita sama-sama ngelihat deh di berita. Jadi biar ini pemilik dari Cokro Basworo ini biar makin semangat untuk oh berarti caraku udah bener gitu loh. Cara makainya udah bener. Gitu Mbak. Jadi kalau lagi di BAP, kalau si pemeriksanya ini punya ajian tadi Cokro Basworo itu berarti bisa jujur dong, ngomong jujur. Pasti Pak, karena Cokro Basworo itu tidak bisa dipakai untuk membuat orang jadi ngaku kalau tidak melakukan. Jadi kalau dia melakukan pasti ngaku, tapi kalau tidak melakukan ya tidak akan pernah bisa ngaku karena memang tujuannya untuk membuat orang jadi jujur, gitu loh Pak. Jadi makanya kita bersama-ramai sama-sama ini mulai melihat berita Pak. Siapa yang ngaku minimal punya duit di atas 100 miliar gitu loh. Yang seharusnya tidak mungkin dimiliki oleh pejabat negara atau apa gitu loh. Yeah. Itu layak dilaporkan gitu. Mas Agung ini harusnya ikut tes wawasan kebangsaan tadi ya, yang di KPK itu harusnya biar jadi pegawai di sana. Ya, tidak Pak, karena saya hanya mengikuti lagu Indonesia Raya Pak. Di dalam lagu Indonesia Raya itu kan dinyatakan bahwa di sanalah aku berdiri gitu kan. Bukan di sinilah aku berdiri loh Pak. Kalau Mbak Nuni bener, karena kalau Mbak Nuni menyanyikan lagu Indonesia Raya kan ini di Hongkong, berarti kalau ngomong di sana aku berdiri bener karena negaranya Mbak Nuni ada di sini. Kalau aku nyanyi begitu gimana? Ayo. Berarti saya tidak boleh ikut tes kebangsaan karena bagi saya sudah ada yang salah di lagu kebangsaan kita gitu. Negaraku di mana kalau aku nyanyi di sana lah. Jadi nanti Mbak Nuni kalau upacara 17 Agustus kan 2 bulan lagi itu lagunya diubah, bukan di sini lagu di sanalah aku berdiri. Mbak Nuni bener malahan Mbak Nuni, aku yang salah Pak Manis yang salah kalau nyanyi. Bang lagunya di sanalah aku berdiri kok Pak, bukan di sinilah aku berdiri loh. Makanya saya nggak mungkin ikut tes kebangsaan Pak. Ya moga-moga di KPK bisa mendengar gitu untuk masalah ini ya. Iya, karena di grup lagi rame. Lagi ya pokoknya diperhatikan aja nih. Ya. Mas Agung pasti dari KPK, dari pemerintah juga banyak yang kepo acara ini, pasti itu. Nah iya, apa itu gampang enggak kan nggak mungkin data digital itu nggak bisa dihilangkan. Jadi kita bisa melihat di berita yang sudah ada di YouTube siapa yang ngeklaim punya duit segitu gitu. Padahal itu harusnya nggak mungkin pejabat punya duit segitu gitu loh Mbak. Itu gampang sih sebenarnya. Tinggal KPK mau buka mata apa enggak gitu aja setelah ini. Ya Mbak, ya, enggak lanjut. Okay. Atau apa? Ini semua auditor nggak laku ini sama Menyan, kalah sama Menyan semuanya ini Mas. Oke, Mbak Nuni silakan. Oke, slide ke-31. Karena Yoni dari Trisulawanda akan bisa dikendalikan dengan Cokro Basworo yang sinarnya diperkuat oleh Sang Hyang Wening. Ya, karena Cokro Basworo juga bisa dipakai untuk mengendalikan si Trisulawanda ketika dia masih pencar-pencar satu-satu ya Mbak. Tapi kalau udah jadi satu ya nggak bisa, kalah kuat. Tapi kalau masih satu-satu seperti saat ini masih bisa digunakan.
Ya, tapi kita dukung deh, semoga nih yang punya Cakrabaswara segera ini apa membuka banyak tabir gitu loh di pemerintah. Karena pemerintah ini bingung. Semoga itu Sri Mulyani ini bisa ini ya terbantu dengan itu gitu loh. Karena kasihan loh sebagai Menteri Keuangan kalau duitnya diambilin gitu. Kasihan. Mas, ini bentar lagi mau ada tax amnesty, Mas. Mas jangan dikasih tax amnesty Pak, ini harus dikembalikan soalnya. Jadi ini harus ngaku gitu loh. Karena bang itu dikasih ya ini bukan urusan saya ya, karena ini yang ini kan urusan dari yang punya Cakrabaswara dan pemerintah ya. Karena yang dirugikan pemerintah dan yang sedang mencoba kekuatan kan yang punya Cakrabaswara Pak, bukan kita kan. Kita hanya bisa melihat efek dari digunakannya Cakrabaswara kan Pak. Gitu. Tapi ini kelihatan Pak, makin kesini makin kelihatan dan makin dagelan, lihat aja nanti. Karena kan memang di serat Ogo Siliwangi kan dinyatakannya melawan sambil tertawa kan. Ini memang akan membuat orang jadi banyak tertawa, kok ada banyak orang yang tiba-tiba ngaku dengan jujur ya gitu loh. Gitu. Mas Agung, mungkin kalau untuk yang punya simpanan juga bakal ngaku ya Mas? Ya iya dong. Pokoknya tuh ngaku bikin orang jadi jujur Mbak. Patokannya itu kan. Jadi yang tadinya tuh mau ngomong apa tapi malah mengakui dengan jujur, tapi dia begitu melihat rekam jejak digitalnya dikaget. Biasanya gitu. Terus ngilang. Nggak berani muncul lagi. Biasanya terus begitu. Mas Agung, itu yang dimaksud simpenan lain Mas, bukan uang Mas. Ya. Memang bukan hanya uang Pak. Tujuan Cakrabaswara kan untuk membuat orang jadi jujur. Jujur itu kan bukan hanya masalah duit Pak, segalanya kan yang sifatnya untuk menipu tuh apa itu harus dibikin, mau ngomong apa tiba-tiba ngomongnya jujur gitu loh Pak. Jadi ini kita perhatikan aja, karena ini begitu Cakrabaswara udah mulai dilepas kok sejak beberapa bulan yang lalu nih sebenarnya. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-32. Maka kubah putih bersinar juga akan terlihat samar di batas Lemurian dan Wilwatikta. Butuh kejelian khusus agar bisa melihatnya, karena memang tidak akan bisa dilihat dengan sepintas saja. Iya, melihat itu harus sangat jeli ya, harus sangat teliti dan sangat cermat. Karena ya sekarang gini aja ya, misalkan ada tulisan itu kalau kita melihatnya sepintas saja juga nggak kebaca kan Mbak. Kita harus paling tidak berhenti melihat dulu gitu. Ini juga demikian, cahaya putih ini nggak akan gampang kelihatan kalau kita tidak mengamati dengan seksama gitu loh. Jadi harus punya waktu untuk melihat dan ada waktu yang disediakan dan mempunyai kemampuan untuk melihatnya juga gitu. Gitu Mbak. Enggak dilanjut. Oke, slide ke-33. Paling hanya akan terlihat garis putih dari ketinggian, dan ini sangat susah diabadikan. Namun akan terlihat jelas dari atas gunung batu yang ada di timur dari Cibubur. Iya, di timur Cibubur ada daerah namanya Gunung Batu. Itu di ketinggian di lereng yang sudah cukup tinggi ya. Kira-kira di 3/4 ketinggian itu sudah mulai kelihatan. Bentuk garisnya itu sudah jelas kalau dilihat dari situ. Jadi kayak mendung yang kepotong, kalau awan kayak kepotong gitu loh Mbak. Jadi kelihatan di atas ada awan, tiba-tiba kok bawahnya lurus semua gitu. Yang di bawah juga ada awan, kepotong atasnya kok nggak ada gitu. Gitu. Modelnya seperti itu yang kelihatan. Cuman kotanya nggak kelihatan karena itu kan berarti layar yang menutupi supaya kita tidak bisa melihat kotanya tersebut gitu loh. Gitu Mbak, mau dilanjut. Slide ke-34. Sinar tadi adalah sinar dari Sang Hyang Wening. Apabila tidak cermat, maka akan sangat sulit untuk diamati. Ya, namanya sinar dari Sang Hyang Wening. Kalau kita bisa melihat dengan jelas ya kita berarti sudah sakti banget itu. Jadi memang ya sangat susah dilihat. Tidak silo, tidak ini, tapi susah tapi ya kalau tidak mampu melihatnya memang ya tidak akan bisa kelihatan gitu. Tidak gampang dilihat, tapi sebenarnya kalau kita jeli kita bisa lihat. Gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-35. Maka ketiga negara tadi juga mengajarkan ajaran yang sama, yaitu penggunaan mata satu untuk memperhatikan dengan amat sangat cermat. Ya, seperti misalkan kita mengamati sesuatu pakai teleskop, kalau pakai dua mata kan nggak jelas Mbak.
Mesti kan satu toh, teleskop satu mata gini kan. Sniper kan juga gitu kan, maksud kayak dua matanya gitu, enggak, memang ada gitu loh, ininya enggak, pasti satu gitu. Jadi kalau kita pengen mengamati sesuatu dengan jelas dan teliti, itu pakai yang salah satu, jangan dua-duanya gitu. Gini ya Mas Agung, ditutup Iya. satu gini ya. Iya. Slide ke-36. Bahkan salah satu ajaran tersebut telah diterapkan bagi militer semua negara, terutama bagi penembak jitu atau sniper, cermat dan tepat membidik sasaran dengan mata satu. Nah itu coba sniper kalau pakai dua matanya gimana? Dua-duanya melek gitu. Emang bisa ngincer target? Enggak kan? Harus pakai satu. Maka ini memang harus dilatih sih Mbak untuk melihat bagaimana kita mau melihat cahaya sang yang bening kalau kita pakai dua mata. Itu nggak bisa. Harus pakai satu mata. Coba Mbak Nuni bisa nutup matanya sebelah. Latihan ya, bisa nggak? Jadi Nggak bisa. Bisanya gini Pak. Kalau senjatanya dua baru dua mata kali Mas ya. Iya. Oke, kita lanjut. Slide ke-37. Karena batin manusia ini cuma satu, maka inilah yang seharusnya digunakan agar cermat dalam mengamati alam. Ya, karena kan selama ini yang kita gunakan itu bukan mata yang batin, Mbak. Hanya mata yang kita lihat secara fisik yang sebenarnya juga sudah ditutupin bagian depannya di usia kita tertentu itu. Makanya ya ini harus dibangkitkan. Cuman sayangnya untuk saat ini tradisi di Jawa itu justru yang ini yang dihilangkan gitu, diganti dengan ajaran agar orang jadi baik tapi nggak jadi sakti gitu kan. Ajarannya itu kan rata-rata dirubah seperti itu, karena kalau dikatakan bahwa ini ada hubungannya dengan kesabaran lah dan sebagainya, enggak juga, karena lihat aja itu Werkudara yang manunggaling kawula Gusti itu nggak ada ceritanya Werkudara sabar loh, itu orang yang senggol murup jawil mubal gitu kan, gampang ngamuke gitu. Iya, makanya sang yang Brajamusti disuruh turun nanti ya matanya kayak Baladewa kan, dilambangkannya begitu, senggol murup jawil mubal, bukan tipe orang yang sabaran, karena untuk menunjukkan bahwa ajaran kita bukan itu gitu loh Mbak. Mungkin dilanjut Mbak. Oke, slide ke-38. Maka Medang Kamulyan, Atlantis, dan Wilwatikta mengajarkan melalui wayang kulit ke kerajaan Mataram agar mampu mengamati dengan seksama dan cermat dengan mata satu. Ya, makanya di wayang kulit ditunjukkan bahwa satria, terus putri-putri, terus raja, Mahaprabu, Adipati, Tumenggung, dan sebagainya itu menghadap ke sebelah, tidak menghadap ke arah depan, sehingga matanya kelihatan satu. Tapi kalau buto yang besar kayak Bathara Kala gitu, matanya dua. Gambarannya begitu kalau di wayang kulit ya. Saya tidak ngomong wayang kulit. Ini matanya dua berarti apa Mas? Saya tidak ngomong, kan mau ngomong wayang Pak, ini kan bukan wayang dia Mbak. Pak. Ngomong wayang kulit Pak Marius. Itu karena di chat rame itu, pengen Mbak Nuni terus bacain minggu depan katanya. Wani piro. Jadi kata Mas Doni, Mbak Nuni kalau ketawa ada detiknya. Saya bilang di situ area 36, berarti di sini itu ada. Oke, kita teruskan Mbak. Slide ke-39. Maka gerbang ketiga kerajaan tersebut akan terlihat satu garis lurus di timur dari Cibubur. Ya, karena memang Mojopahit atau Wilwatikta, terus kemudian Atlantis, dan itu Atlantis juga punya gerbang di sana ya, karena untuk mensinkronkan tadi untuk Trisolawanto perlu itu harus berdekatan. Kalau Lemurian yang kemarin sudah saya terangkan ada di timur Cibubur, karena lokasi kabupatennya kan sudah saya jelaskan kemarin gitu, berdasarkan petunjuk dari Kerajaan Mataram dan BK ya, dari Bung Karno sendiri. Tapi sebenarnya kita punya data 153 itu. Tapi cuma kita buka 2 untuk minggu yang lalu itu. Monggo Mbak, dilanjut. Slide ke-40.
Meskipun Atlantis posisinya ada di tengah lautan, tapi gerbang utamanya ada di timur dari Cibubur. Hal ini untuk mempermudah pengawasan Trisulawanda dan menunjukkan bahwa Lemurian, Atlantis, dan Wilwatikta tidak pernah bermusuhan, karena ada dalam satu sastra yang bernama Sastra Wulan. Ya. Kalau pas waktu Zoom kemarin itu kan ada yang mempertanyakan ke saya apakah Atlantis dan Lemuria itu pernah mengadakan perang. Ya tidak mungkin ya, karena satu garis keturunan. Tidak mungkin yang namanya bapak orang tua perang dengan anaknya sendiri atau kakek perang dengan cucunya sendiri, itu kan juga enggak. Dan di sini karena ini adalah satu garis keturunan atau satu terah, berarti tidak mungkin untuk mengadakan pertempuran gitu sih. Bukan tidak mungkin, bisa sih bisa, tapi pasti yang tua pasti lebih milih mengalah. Artinya tidak akan pernah ada pertempuran antara ketiga negara itu gitu. Yang ada malah saling mendukung ya gitu. Gitu Mbak ya. Monggo dilanjut Mbak. Slide ke-41. Ketiga negara tersebut akan menjadi awal turunnya kedamaian, maka tidak mungkin mereka berperang. Apalagi Wilwatikta adalah cucu dari Atlantis, dan Atlantis adalah cucu dari Lemurian, sehingga tidak mungkin mereka berperang. Ya, sudah dijelaskan tadi ya Mbak ya. Jadi kayaknya sudah cukup jelas, nanti lanjut aja. Oke. Ini katanya Mas Novo ngambil fotonya Mbak Muni dari belakang ini. Pas lagi semedi. Terakhir Mbak. Ayo, ini bisa bacanya nggak? Logatnya kayak apa coba? Ini. Oke. Saya udah latihan ini Mas. Oh udah, bagus. Oh iya. Pambukanipun Sang Gedong Waja kang jinagen dening Sang Nagaraja, weritipun kang Angliliwati, kadya tutpuri Hyang Maruti, saha Hyang Pawana satuhu, ayuning kamulyan Ponang Jiwangga, tuhu putrinipun Hyang Suman, sampun purna anggenipun dhateng pagedhongan, arsa mijil saking pagedhongan ayu, mijilipun angin-angin, arsa dadya kertaning rat. Sebenarnya juga ini untuk menjawab tentang efek dari tadi gedung yang di Cina itu. Oh, jadi ada ini terjemahannya gimana Mas Agung? Wah, ini artinya apa Mas Agung? Saya harus minta izin dulu Mbak untuk ini, karena ini sebenarnya kode dari kita terhadap mereka di sana, bahwa kita sudah mulai paham gitu Mbak. Kita sudah mulai ngerti, walaupun belum banyak banget ngertinya gitu. Karena dari sana memberitahu banyak sudah banyak, dan kita kayaknya nggak ngerti-ngerti. Sekarang minimal sudah yang kita ngerti gitu ya. Ya minimal kita memberitahukan bahwa sampun tutup loh, sudah waktunya, nggak usah terus-terusan di dalam pagedongan untuk talak broto. Ini sudah, Cokro Basworonya sudah keluar, berarti kan yang ditunggu sudah ada. Monggo medal gitu loh, silakan keluar dari pagedongan. Kita sebenarnya pengennya seperti itu, tapi ya pura-puranya pakai bahasa yang agak jelimet gitu Mbak. Gitu. Saya punya satu permintaan Mas Agung. Apa? Saya ingin slide ke-42 ini dibaca sama Pak Marius. Iya, monggo. Sudah selesai. Ini banyak fan malam ini, renyah sekali, dan IG live kita lumayan 126, dan ini masih ada terakhir ini Mas Nogo kirim kredit title Mas Agung. Jadi 4 Februari ini kelihatannya masih misteri Mas ya. Iya. Karena memang ini nanti harus genepi jongko Pak, kan akan ada di jongko itu kan sudah tertulis bahwa bakal kumambange watu hitam, timbule watu hitam atau kumambange watu hitam, terus sileme perahu gabus kan Pak. Nah, monggo diterjemahkan gitu loh. Jadi tiap ini kan memang kita mau mengingatkan supaya ayo artinya apa gitu kan. Rame-rame kita terjemahkan bareng-bareng tentang kumambange watu hitam dan sileme perahu gabus gitu Pak. Gitu, karena di sini yang paling penting itu sih. Karena kalau watu hitamnya sekarang hilang kan berarti kalau tidak pernah timbul berarti jongko ini salah. Tapi kalau misalkan benar-benar akan timbul watu hitam berarti jongko ini benar. Kalau jongko ini benar berarti mereka harusnya cerita nanti apa yang terjadi sebenarnya.
gitu. Oke. Mas Agung, ini acara sudah selesai. Nah, ini di sesi terakhir, saya coba invite ya, katanya bisa 4, kita harus kasih rekan-rekan untuk bertanya langsung, tapi ini random ya, siapa tahu masih bisa masuk. Coba saya beberapa rekan yang pengen tanya ke Mas Agung langsung, silahkan. Saya coba ada rekan-rekan yang aktif tadi ya di chat, coba saya undang di sini, siapa tahu bisa nggak? Oh nggak bisa Mas, cuma 3 Mas. Oke, Mbak, ini saya mau izin untuk remove ya. Ini sudah malam, nanti dicariin apa namanya yang gaji Mbak Nuni. Ya, oke, siap Pak. Oke, di sana udah jam 11 ya, 1 jam. Oke. Ya. Thank you Mbak Nuni ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banget, Mbak. Sama-sama. Oke, Mas Agung, coba ya. Ini kira-kira ada rekan yang ini. Mas Agung, tadi di slide 33, Mas Agung tentang apa kubah ya, Mas Nogo bicara tentang kubah. Ini sepertinya kayaknya jadi Iron Dome yang di itu Mas. Nah ini Mas Mahfud masuk nih. Mas Mahfud tadi kirim yang di Sensen ya. Ada pertanyaan nggak Mas? Pendek aja, 1 menit lagi. Nggak ada. Nggak ada. Bagus Mas. Jadi saya nggak capek. Lucu banget nih Mas Mahfud. Ini Mas dokternya udah selesai belum Mas? S3-nya? Lagi nggak mau pikirkan dokter Mas Marius, memikirkan Suradina Jayaningrat Kabrastaden Pangas. Kapan tadi munculnya Nimas Pagedongan, itu yang paling kita tunggu. Iya, cukup. Oke, salam menyan. Oke Mas Agung ya, udah cukup, udah lewat 10 menit. Mas Mahfud, terima kasih kiriman videonya. Kita ketemu lagi Rabu depan. Oke, salam menyan semuanya. Salam menyan. Nanti saya melanjutkan perjalanan lagi Pak ya. Oh, oke, Mas Agung. Hati-hati Mas Agung. Makasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Monggo.